Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur pada malam hari ini, meskipun sekarang cuacanya sedang tidak bersahabat ya. Cuaca sekarang ini lebih mendukung untuk tidur karena hujan deras ya. Hujan lebat. Kita masih ditakdirkan oleh Allah untuk thalabul ilmi, untuk belajar bersama, ihya'i syariatillah ya, yaitu kita ini menghidupkan syariat Allah, kita mempelajari ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk kita, bermanfaat di dunia dan akhirat. Pada kesempatan kali ini kita membaca kitab Bidayatul Hidayah. Insya Allah ini video yang ke-140 Mas Razi. Insya Allah. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, semoga kita semuanya termasuk antum yang setia melihat channel ini senantiasa diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat dan kesehatan. Marilah kita awali pembacaan kitab Bidayatul Hidayah ini dengan gaya kita yang klasik, yaitu makna Jawa, kemudian dimuroti atau diterjemah dalam bahasa Indonesia. Terus keterangannya juga ya bahasa Indonesia. Nanti kalau bahasa Jawa, pemirsa yang nggak paham Jawa ya bingung. Ini bahasa apa toh? Inggris Timur mungkin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Imam Abu Hamid Muhammad ibnu Muhammad Al-Ghazali dawuh, bal yambaghi balik sayukjo opo Allah tangzuro yento ora ningali sapa sira ila ahadin maring wong siji illa wataro kecuali ningali sapa sira annahu ing sak temene ahad khairun iku luweh bagus mingka tinimbang sira wa annal fadla lan sak temene keutamaan lahu iku keduwe ahad ala nafsika ngalahno ing ngatasé awak dhewe sira. Fa in ra'aita mongko lamun ningali sapa sira saghiron ing bocah cilik, ulta mongko ngucap sapa sira hadza utawi iki saghir lam ya'si iku durung tau maksiat sapa iki saghir Allah ing Gusti Allah ta'ala halimaha luhur sapa Allah. Wa ana hali utawi ingsun asaitu iku wis maksiat sapa ingsun hu ing Allah, wis durhaka sapa ingsun ing Allah. Fala syakka mongko ora ana mamang iku maujud annahu sak temene saghir khairun iku luwih bagus minni saking ingsun. Yang diterangkan oleh Imam Ghazali sekarang ini adalah cara untuk menangani atau menanggulangi kesombongan yang bercokol dalam hati kita. Jangan sampai hati kita ini ada sedikit kesombongan. Sedikit saja jangan, apalagi banyak. Sebiji dzarrah saja ada sifat sombong dalam hati kita,
maka ini bisa menghambat kita untuk masuk surga. Karena apa? Yang berhak sombong itu hanya Allah. Kita, andaikan kita ini terlahir sebagai seorang muslim, kemudian menjadi orang soleh, hal seperti ini tidak pantas kita sombongkan. Karena apa? Iman dan amal kita ini semuanya semata-mata pemberian dari Allah, taufik dari Allah. Kita kan sejak lahir itu kan nggak pernah request sama Gusti Allah. Ya Allah, lahirkan saya dari perut seorang muslimah. Ya Allah, saya ingin menjadi seorang muslim. Tidak pernah kita. Terus kita lahir tiba-tiba menjadi seorang muslim karena kita hidup, kita besar di kalangan orang Islam. Nah, ini kan semuanya fadl, pemberian dari Allah. Kemudian kita bisa beramal itu semata-mata juga karena ditolong oleh Allah. Hati kita ini bisa tergerak untuk melakukan ketaatan. Ini semuanya juga dibimbing oleh Allah. Nah, jadi nggak ada yang pantas kita sombongkan. Andaikan ada orang kuat, ya, ada orang yang sangat kuat sekali. Kalau di muka bumi ini bangsa terkuat adalah kaum Nabi Hud, ya, kaum Ad. Tingginya itu sampai 600 dhiro. 600 dhiro itu berarti 300 meter, itu paling tinggi. Kurang lebih hampir mencapai 300 meter. Nah, tinggi sekali. Menara Masjid Kelanting ini kalah. Itu cuma 35 meter itu. Sampai mana ya? Balai Desa Kelanting, kalau kita belok-belok sini itu 200 meter. Andaikan lurus mungkin cuma 100 meter. Berarti sampai gang makam di sana itu. Insya Allah sampai situ tingginya. Mereka merasa tidak ada yang bisa mengalahkan. Nah, padahal ada yang lebih kuat dari mereka, yaitu yang menciptakan. Memang nggak ada sih makhluk yang kelihatan yang bisa menghancurkan kaum Ad, tapi Allah mengirim makhluk yang tidak terlihat, tapi bisa dirasakan, yang menghancurkan dan membinasakan kaum Ad, yaitu berupa angin, ya, rihang sorsoro, ya, angin ribut. Nah, kalau di sekarang ini istilahnya angin puting beliung. Nah, ini ya, angin puting beliung ini menerbangkan kaum Ad yang tidak beriman itu diterbangkan setinggi-tingginya, kemudian dihempaskan ke bumi. Akhirnya mereka binasa semuanya. Nah, tubuh yang mereka punya semuanya kan pemberian dari Allah. Ada orang kok pandai, cerdas, otak yang ia gunakan untuk menghafal, untuk memikirkan pelajaran, misalkan untuk merancang penemuan-penemuan, seperti kalau di Barat itu kan Albert Einstein, ya. Kalau di Indonesia kita punya tokoh yang luar biasa, yaitu Pak B.J. Habibie. Ya, mereka bisa pandai, ya karena fadl dari Allah, diberi otak yang cerdas. Jadi tidak ada yang bisa, tidak boleh ada yang sombong sedikit pun, tidak boleh. Ya. Bahkan Nabi Musa itu pernah mengeluarkan kata-kata yang Allah nggak suka. Ketika ada orang tanya, wahai Musa, siapakah orang teralim di muka bumi ini sekarang? Ya karena memang pada waktu itu Nabi Musa adalah satu-satunya nabi, ya, yang diutus di Bani Israel pada waktu itu. Ya.
Nah, maka Nabi Musa ini menjawab, saya. Ditegur oleh Allah. Ya. Jadi semua Nabi itu dibimbing, dididik langsung oleh Allah. Musa, tidak boleh kau berkata seperti itu. Kamu ini belum tahu kamu ya. Akan saya tunjukkan hambaku yang punya ilmu, sementara engkau tidak punya. Ya. Ilmu yang dimiliki oleh seorang hambaku ini kau tidak punya. Nah ini akhirnya ditunjukkan pada siapa? Nabi Khidir. Kisahnya ini lengkap di surat Al-Kahfi. Ya. Nah, jadi Nabi Khidir ini bisa mengetahui hal-hal yang Nabi Musa itu tidak tahu. Nah, ditunjukkan lah. Nah ini walaupun benar pada waktu itu yang paling alim karena yang mendapatkan kitab Taurat adalah Nabi Musa. Tapi perkataan seperti itu meskipun kita husnudzon ya, nggak mungkin Nabi Musa sombong. Nabi Musa memang menjawab sesuai kenyataan. Tapi seperti itu oleh Allah ditegur. Jadi semua nabi itu oleh Allah ya, di setting semuanya ini menjadi makhluk terbaik pada waktu itu. Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ya, ketika sedang asik berdakwah ya, menghadapi abu-abu itu ya, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan ya. Kemudian datang Abdullah bin Umi Maktum ya. Nah, Abdullah bin Umi Maktum ini tidak tahu kalau Nabi ini sedang sibuk, ya, sedang berdebat dan berdiskusi dengan dedengkot-dedengkot atau sonadidnya orang kafir. Sonadid Quraisy. Langsung Abdullah bin Umi Maktum yang buta pada waktu itu mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ajarkan aku tentang apa-apa yang Allah ajarkan pada engkau. Nabi ini kan konsentrasinya kan terganggu. Langsung Nabi ini berwajah agak sedikit cemberut. Ini lagi enak-enaknya, asik-asiknya sedang fokus bicara dengan para abu-abu ini. Kok jadinya ada orang menyela pembicaraan saya. Nabi akhirnya pergi. Ya, Nabi pergi ini mungkin untuk menghindari kemarahan. Nggak enak perasaannya, nggak enak, wajahnya masam atau wajah murung, Nabi langsung pulang. Itu ditegur oleh Allah. Kalau kita yang melakukan, sah-sah saja. Nggak salah kita melakukan seperti itu. Karena apa? Nah kita lagi asik sibuk kok ya, lagi asik bicara dengan orang, kemudian kita diganggu, kan ya kita berhak ya. Hanya cemberut saja dan hanya pergi saja kan tidak masalah. Secara akhlak tidak apa-apa kita seperti itu. Tapi untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Rasulullah ini settingan akhlaknya itu bukan akhlakul karimah, bukan, tapi akhlakul azimah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Hal seperti ini tidak boleh. Engkau jangan seperti manusia biasa. Kebaikan engkau ini harus di atas kebaikan manusia. Akhirnya turun ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Itu alhasil semua yang kita punya, apapun kelebihan yang kita miliki, ini semuanya dari Allah. Tidak ada yang pantas untuk kita sombongkan. Hanya Allah yang boleh sombong. Walahul kibriya ya. Allah ini yang dan hanya bagi Allah. Kesombongan itu hanya bagi Allah. Ketika semua makhluk ini sudah mati semuanya ya, pada waktu hari kiamat, semua makhluk ini nyawanya dicabut oleh malaikat Israel. Yang terakhir mati adalah malaikat Israel. Sekarang kamu sendiri yang mati Israel. Loh, saya ya Allah. Iya, harus mati sekarang kamu. Akhirnya nyawanya sendiri dicabut ya. Nah, ketika nyawa Israel ini dicabut sendiri, menjerit kesakitan. Langsung menjerit, ya Allah, kalau tahu sakitnya seperti ini, saya tidak akan mencabut nyawa orang mukmin dengan keras, akan saya cabut selembut-lembutnya. Kalau yang sekarang ini kan walaupun orang
mukmin itu hamba yang baik, dicabut nyawanya oleh malaikat Israel ini dengan pelan-pelan, itu masih terasa sakit. Ketika malaikat Israel itu mencabut nyawanya sendiri, yang diharapkan oleh yang dikatakan oleh malaikat Israel itu seharusnya lebih pelan ketika saya mencabut nyawanya seorang mukmin, lebih pelan dari biasanya. Nah, itu. Akhirnya semuanya binasa. Kemudian Allah berkata, siapa sekarang? Siapa sekarang yang hidup? Tidak ada. Hanya aku yang hidup. Semuanya binasa. Nah, inilah kesombongan yang dimiliki oleh Allah. Kalau kata Ustadz Zainal kan, Allah itu punya sifat maha sakar PDW. Maha kardiman, tidak masalah. Maha kuasa ya, maha sombong ya, memang pantas ya. Pantas maha sombong, pantas ya. Kalau kita sama sekali tidak pantas. Nah, ini cara menangani penyakit hati berupa sombong yang ada di dalam hati. Kita harus melihat orang lain lebih baik daripada diri kita. Andaikan kita melihat seorang anak kecil, anak ini walaupun tambeng, namanya anak kan seperti itu. Dalam bahasa Jawa kan bocah, penggaweane turune ngebu, penggaweane ora kecacah. Nah, itu kan bahasa Jawa itu unik ya. Semua istilah-istilah itu kadang-kadang ada ada kepanjangannya. Seperti kerikil, kerikil itu keri yang sikil. Nah, ini. Kemudian ada makhluk. Kalau dalam bahasa Indonesia disebut kata. Dalam bahasa Indonesia itu kodok. Kodok itu artinya teko-teko ndodok. Datang-datang jongkok. Ya memang nggak pernah bisa berdiri. Selalu jongkok. Nah itu. Nah, jadi ada anak kecil nuakal sekali misalkan ya. Tambeng. Kita harus kita jangan sampai punya rasa benci sedikit pun pada anak seperti ini. Karena apa? Anak ini belum pernah melakukan dosa sama sekali. Sementara sementara kita dosanya sudah bertumpuk-tumpuk berapa tahun semenjak balik. Anak ini belum balik, jadi belum dicatat dosanya. Nah itu. Ini tips atau resep dari Imam Ghazali. Wa in ra'aita. Jangan lupa karena sekarang ini dingin ya, kopinya diseruput karena channel kita kan ngaji lan ngopi santai. Lan lamun ningali sapa sira kabiron ing wong kang gedhe. Maksudnya orang tua. Ulta mongko ngucap sapa sira hadza utawi iki wong qad abada iku temen-temen wis nyembah sapa hadza Allah ing Allah taala halimah luhur sapa Allah qabli ing dalem sadurunge ingsun. Fala syakka mongko ora ana mamang iku maujud annahu sak temene kabir utawa hadza khairun iku luwih bagus minni saking ingsun. Kalau kita melihat orang tua, orang tua misalkan ya, orang tuanya ini orang tua yang biasa-biasa, nggak punya ilmu, nggak pernah mondok, nggak pernah ta'alum, cuma giat saja di masjid, giat beribadah gitu saja. Ya mungkin ibadahnya, ilmunya ya sebatas ilmu ibadah harian itu. Maka jangan sampai punya perasaan dia ini masih di bawah kita derajatnya. Jangan sampai. Kita harus berpikiran orang tua ini lahirnya kan sebelum kita. Usianya lebih tua dari kita. Menyembah kepada Allah juga lebih lama dari kita. Otomatis dia lebih baik daripada kita.
Wa in ra'aita lan lam wa in kana lan lamun ono sapa wong aliman iku wong alim. Kabir ini yang dimaksudnya. Ulta mongko ngucap sapa sira hadza utawi iki kabir, iki wong kabir sing alim. U'tiya iku diparingi sapa hadza ma ing perkara lam u'ta kang ora diparingi sapa ingsun. Wa balagha lan tumeka sapa iki hadza ma ing perkara lam ablugh kang durung tumeka sapa ingsun. Kita melihat orang tua yang alim, ya jelas namanya juga alim ya. Orang alim itu derajatnya tertinggi besok ya. Thariqah untuk mendekatkan diri kepada Allah itu yang paling afdal adalah nasyrul ilmi. Orang itu harus jadi alim dulu, kemudian menyebarkan ilmu. Kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam derajatnya ini tidak bisa kita lampaui? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini gurunya semua umat Islam. Otomatis beliau mendapatkan amal jariah dari semua umatnya. Umat yang pada waktu itu hidup bersama Rasulullah sampai ke bawah, sampai kita, sampai di bawah kita, semuanya kan kalau ibadah itu kan yang berjasa siapa yang pertama kali? Adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini ajaran siapa? Ajaran Nabi kita. Otomatis derajat beliau itu semakin hari semakin tinggi. Kita tidak bisa melampaui. Ya, namanya juga makhluk kecintaan Allah Subhanahu wa taala ya. Jelas orang alim ini ya. Nah, ilmunya itu sudah yang diamalkan oleh para umatnya ini berapa umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Miliaran triliunan banyak sekali. Setiap kali mereka beribadah Rasulullah pasti dapat jatah ya. Jatah ini amal umatmu ya. Bahkan Rasulullah itu sering ketika setiap hari itu ditunjukkan kepada beliau di dalam kubur amal dari umatnya. Kalau umatnya ini beramal baik, langsung Nabi bersyukur dan memuji Allah. Alhamdulillah umatku nurut-nurut ya. Kalau umatnya maksiat maka istighfar ya. Dimintakan ampun kepada Allah. Astagfirullah ya Allah ampuni umat saya. Tidak ada loh makhluk yang paling cinta kepada kita itu selain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Masya Allah ya, kita ini kecintaannya harus kepada Allah dan Rasulnya harus mengalahkan segalanya. Cinta kepada diri kita sendiri harus kalah dengan cinta kepada Rasulullah. Nih, jadi andaikan orang tua tadi itu adalah orang yang alim, maka jelas dia ini lebih mulia dari kita ya. Wa alima lan weruh sapa kabir ma ing perkara jahil tu ingkang bodho sapa ingsun ing ma. Fa kaifa mongko hale kaya apa akunu ana sapa ingsun mislahu iku sepadane iki alim to hadza. Nah, dan dia tahu apa-apa yang saya tidak tahu ya, bagaimana mungkin saya sama derajatnya dengan dia. Wa ingkana lan namun ono sapa kabir jahilan niku kang bodho kulta mongko ngucap sapa sira hadza utawi iki jahil qad asa iku teman-teman durhakani sapa hadza Allah ing Allah bijahlin kelawan kebodohan. Wa ana hale utawi ingsun asaitu iku durhakani sapa Allah
sapa ingsun hu ing Allah bi ilmin kelawan ilmu. Fa hujjatullahi mongko utawi hujjai Gusti Allah alayya ing atase ingsun akadu iku luwih kuat. Wama adrilan ora weruh sapa ingsun bima kelawan apa suwiji-wiji yakhtimu mungkasi sapa Allah limari ingsun. Wa bimalan kelawan apa yakhtimu mungkasi sapa Allah lahu maring iki kabir. Kalau kita melihat orang yang bodoh, maka jangan sok lebih baik, kata Imam Ghazali. Kita harus punya perasaan seperti ini. Orang ini maksiat, sementara dia bodoh. Bodoh mungkin ya memang tidak tahu kalau itu maksiat, atau jahlul aqibah. Dia tidak tahu akibatnya dari maksiatnya ini. Nah, sementara saya tahu. Nah, misalkan kita mondok, kita lebih tahu daripada orang yang ada di hadapan kita yang orangnya ini bodoh. Jangan merasa lebih baik. Kalau dia maksiat, maksiatnya kan karena kebodohan. Kalau kita maksiat ini ada bekal ilmunya. Maka nanti hujah Allah atau kemarahan Allah pada kita itu jelas lebih besar daripada pada orang yang tidak tahu, ya. Misalkan logikanya seperti ini. Ada rambu-rambu lalu lintas. Nah, misalkan ya di tepi jalan itu kan ada dilarang parkir atau huruf S disilang, ya, dilarang berhenti di situ. Ya. Kita kelihatan seperti orang terpelajar. Nah, potongan kita ini potongan orang-orang yang tahu tentang hal itu. Kemudian kita parkir di tempat yang dilarang parkir. Kemudian ada orang dari gunung, dari pedesaan, ya, karena orangnya nggak bisa baca tulis, dia parkir di situ. Maka apa? Kemarahan aparat jelas lebih besar kepada kita daripada kepada orang gunung tadi. Kenapa parkir di sini? Ya. Ini apa tandanya ini? Kita tahu dilarang parkir, Pak. Kok parkir? Ya suka-suka gua. Wah, ya. Lah kalau orang yang enggak tahu ini, orang bodoh enggak tahu, enggak pernah sekolah misalkan, ya. Kenapa parkir di sini? Apa ini? Tak oneng, Pak. Enggak tahu saya ini. Kata tanda apa ini saya enggak tahu. Kenapa? Enggak pernah sekolah. Oh iya. Polisinya maklum mantu ya. Mengangguk-angguk itu, ya. Nah, kalau kita yang kelihatan terpelajar langsung, ya, hilang. Wes, ya. Langsung kena pelanggaran ini, ya. Karena apa? Sudah tahu kok malah melanggar. Sementara orang bodoh dia melanggar karena memang nggak tahu lah itu, ya. Terus juga saya tidak tahu bagaimana Allah mengakhiri hidupnya untuk saya, atau Allah mengakhiri hidup dari orang yang bermaksiat tadi, orang bodoh tadi. Apakah saya ini husnul khotimah, dia husnul khotimah, atau sebaliknya? Kan semuanya serba gaib, tidak ada yang tahu. Nah, ini untuk mengatasi sifat sombong, ya. Wa in kana lan lamun ono sapa kabir kafiron iku wong kang kufur nyang Gusti Allah, ulta mongko ngucap sapa sira la adri ora weruh sapa ingsun asa ayyuslima menawa yen to masuk Islam sapa iki kafir. Wa yunsala lan diunus ini naslun itu bahasanya
untuk pedang yang dihunus dari sarungnya. Ya, kalau ini dibahasakan untuk manusia ya dikeluarkan. Cuma saya melestarikan makna dari guru-guru kami, ya. Nostalgia. Guru kami dulu itu kalau memberi makna memang unik-unik ya. Bahasa Jawa Tengah itu bahasa-bahasa wayang, bahasa-bahasa makna ulama-ulama dulu ini yang membawa berkah. Unik-unik bahasanya. Seperti tasmir. Ya. Tasmir itu kalau kita itu kan sing-singkan lengan baju, kita semangat. Nah kan kata-katanya kan panjang, hanya untuk mengartikan satu kata. Tapi kalau bahasa Jawa ini Masya Allah ya, punya bahasa sendiri yang lebih ringkas daripada bahasa Indonesia. Apa? Syamir. Syamir ini fil amar. Cancut taliwondo. Ya, murid-murid itu ketika saya ajarkan seperti itu ya tertawa semuanya. Jangan tertawa, ini makna guru saya tahu. Wayun salalan ditokno sopo iki kafir bi islamihi sebab islame iki kafir ditokno minadzunubi saking pira-pira dosa. Kama tunsalu kaya oleh ditokno asy'aratu apa siji rambut minal ajini saking adonan. Wa amma anapun utawi ingsun wal iyadhu utawi bau reksa billahi ku kelawan Gusti Allah. Fa asa ayyundillah mongko menawa apa ayyundillah yen to nyasarno ni ing ingsun Allahu sapa Allah taala fa akfura nuli yen to kafir sapa ingsun fayuhtama nuli dipungkasi li sapa ingsun bisyarril amali kelawan eleke amal fayakuna nuli ono huwa sapa kafir godan ing dalam kesuk minal muqarrabina iku setengah saking pira-pira wong kang diparekno maring Gusti Allah wa akuna lan yen to ana sapa ingsun minal mubadina iku setengah saking pira-pira kang didohno teka rahmati Gusti Allah. Nah, kalau kita melihat orang kafir, nah, seharusnya kita itu kasihan, ya, memandang dengan penuh rahmat. Nah, jangan sampai memandang orang kafir dengan kebencian. Kalau sudah di hati kita ada kebencian, ada kesombongan, kita ini akan terhalang dari dakwah. Kita akan terhalang dari dakwah. Kita tidak akan bisa mengingatkan orang lain. Ini saya rasakan dulu ya. Ketika pernah Lumajang ini dibiayai oleh PT Wika. Ya. PT Wika ini kan PT punyanya pemerintah yang kontraknya ini ngaspal, ya. Mengaspal jalan di Kalimantan. Ya. Salah satu jajaran direksinya ini ada orang Lumajang. Kita dibiayai untuk belajar dakwah di Serpong, Tangerang sana, di BSD sana. Kalau dakwah panggungan enak memang. Kita tinggal bicara di atas panggung, kemudian gini. Tapi ini diajak dakwah jalanan. Kita tegur sapa dengan orang yang di pinggir jalan, kita tawarkan agama. Ini penghalang yang bisa menyebabkan saya nggak bisa bicara adalah masalah hati yang sombong. Merasa lebih baik daripada orang yang kita ajak bicara. Itu. Merasa lebih baik, merasa saya kan sudah di masjid, ini orang di pinggir jalan. Nah, harusnya kalau mau ngajak, akhirnya suudzonnya muncul. Nanti ini nolak, nanti dia marah, lah seperti itu. Padahal orang kita ajak itu kan ya belum pasti menolak kan, belum tentu kan. Kadang-kadang ya
menerima dengan senang hati lah seperti itu. Tapi suudzon itu muncul gara-gara apa ya? Gara-gara perasaan sombong itu tadi, melihat ada orang dari penampilannya seperti ini, kelihatannya bukan orang baik-baik lah ini. Ada orang kafir, nah, ketemu kita harus merasa saya tidak boleh meremehkan orang kafir ini. Siapa tahu besoknya masuk Islam. Ya. Siapa tahu besok-besok dia ini masuk Islam sementara saya ini tidak tahu ke belakangnya apakah saya tetap Islam atau tidak. Bisa jadi loh, bisa jadi Allah ini yang harus kita pikirkan ya, bisa jadi naudzubillah ya, Allah menyesatkan kita, bisa jadi. Jangankan kita, di awal-awal Islam, sahabat itu ada yang murtad. Sahabat itu ada yang murtad menjadi umat Nasrani ya. Ketika zaman-zaman masih periode Mekah itu. Nabi kan di Mekah itu kesulitan berdakwah, pengikutnya hanya sedikit. Kemudian mereka dianiaya, lalu suruh hijrah kemana. Akhirnya ada yang ada yang masuk Nasrani. Padahal mereka kurang melihat jasad dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bertemu dengan Rasulullah. Orang kalau beriman melihat jasad Rasulullah itu imannya langsung naik. Kenapa? Jasad Rasulullah itu mukjizat. Bagaimana ada badan yang bercahaya? Ketika Rasulullah masuk ke sebuah kamar, lampunya belum hidup, lampunya mati. Maka di situ langsung terang benderang itu kamar. Sampai Sayyidah Aisyah itu herannya. Masya Allah ya. Alangkah terangnya wajah Rasulullah. Nah, seperti itu. Nah, kurang apa sahabat tadi melihat wajah yang bercahaya, ya, jasad yang bercahaya, sampai rembulan pun cemburu. Bulan purnama cemburu. Ya. Pada suatu ketika sahabat ini lagi asik-asiknya duduk di depan masjid ya, menikmati cahaya bulan. Rasulullah muncul, semua perhatian itu tertuju kepada Rasulullah. Karena apa? Bercahaya beliau ya. Kurang apa coba? Ternyata sahabat ini ada yang murtad ya. Apalagi kita ini tidak pernah melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya. Nah, terus orang kafir masuk Islam, ya itu ya sering terjadi. Dulu itu ada musuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Musuh ini dedengkotnya orang kafir, penerus dari Abu Jahal. Namanya Ikrimah ibni Abi Jahlin. Ya. Ikrimah bin Abi Jahal. Ikrimah ini orangnya cerdas. Sebenarnya beliau ini menerima Islam, tapi karena menghormati bapaknya, ikut-ikutan memusuhi Rasulullah dan ikut-ikutan menganiaya sahabat-sahabat Nabi. Nah, ini sudah jahatnya sudah sudah sampai ubun-ubun itu jasadnya jahatnya beliau itu. Sampai ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, beliau ini memberikan pengumuman kalau ketemu Ikrimah penggal kepalanya. Ini harus dihukum mati karena kejahatannya dulu sangat keterlaluan. Nah itu. Akhirnya apa? Lari Sayyidina Ikrimah ini lari. Wah, mumpung belum dipenggal saya lari. Begitu lari, istrinya ini datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, andaikan saya bawa Ikrimah dalam keadaan masuk Islam, apakah masih kau penggal kepalanya? Apakah engkau maafkan dia? Kalau dia masuk Islam, saya maafkan. Kata Rasulullah. Baik Rasulullah, akan saya jemput Ikrimah. Dijemput Ikrimah, kemudian datang kepada Rasulullah. Nah, pada waktu itu Rasulullah melihat dari jauh. Langsung Rasulullah ini melompat dari duduknya. Saking gembiranya beliau melihat ada Ikrimah yang masuk Islam. Nah ini padahal dulunya ini Masya Allah. Terus yang yang ngarang yang ngarang syair
banat su'adu gitu ya. Ini kan seorang penyair yang membuat marah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena syair-syairnya itu intinya menyindir-nyindir dan mencaci maki Rasulullah. Akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau ketemu sama itu, karena sudah keterlaluan ini menghina. Ya. Jadi Rasulullah itu suatu saat ya hilang kesabaran. Kalau sudah keterlaluan ya harus tegas. Biar apa? Biar mulia. Jadi umat Islam itu gak selamanya harus damai, gak selamanya harus lemah lembut. Suatu saat untuk kemuliaan ya perlu kekerasan kadang-kadang. Ingat ketika Rasulullah ya, dihina oleh penyair tadi itu, Rasulullah marah sekali. Ini penghinaan yang sudah keterlaluan. Kalau ketemu bunuh. Langsung. Nah, ketika diumumkan seperti itu, ternyata keder juga ini penyair. Ya. Datang ke Rasulullah. Sementara Rasulullah ini belum pernah melihat wajahnya. Dia datang. Nah, kemudian Rasulullah ya santai-santai aja karena tidak tahu. Nah, ya Rasulullah, kau sudah memberikan pengumuman bahwa penyair yang namanya si Fulan ini nanti kalau ketemu para sahabat untuk siap untuk dipenggal. Nah, harus dipenggal kepalanya. Iya, karena sudah keterlaluan. Kemudian orang ini bilang, andaikan penyair itu datang kepada engkau lalu masuk Islam, apakah hukuman itu masih berlaku? Kalau masuk Islam saya maafkan. Saya itu orangnya Rasulullah. Langsung masuk Islam, kemudian mengarang langsung menggubah syair yang memuji Rasulullah, banat su'adu sampai ila akhiri ya. Nah, al-bait ya. Kemudian Rasulullah memberikan mantelnya, ya. Burdahnya diberikan kepada itu ya. Saking senangnya masuk Islam kemudian mengarang syair ya. Kan bisa jadi seperti itu. Ingat ya, ada orang dalam kitab Durratun Nasihin itu dosanya itu sudah setinggi langit. Namanya Bahrom. Bahrom al-Majusi, orang Majusi, penyembah api. Ini zaman ulama Ibnu Mubarak ya. Syekh Abdullah Ibnu Mubarak ini sedang tawaf di Ka'bah, kemudian selesai tawaf tidur ketika musim haji. Kemudian didatangi Rasulullah dalam mimpi. Ibnu Mubarak, kamu pergi ke Irak sana. Datang ke Baghdad. Temukan orang bernama Bahrom. Kalau sudah ketemu, sampaikan salam dari saya. Allah ridho kepadamu. Bahrom ini orang Majusi. Kagetnya. Loh, ini mimpi kayaknya nggak masuk akal. Apa benar tadi itu yang datang Rasulullah? Tapi ciri-cirinya ya benar. Rasulullah itu kalau datang dalam mimpi, yang didatangi ini badannya langsung wangi. Karena ciri Rasulullah itu kan dalam kitab Tiba ya, dalam Barzanji, apabila lewat di sebuah lorong, maka aroma beliau itu akan melekat di situ. Andaikan Rasulullah itu duduk di sebuah tempat, maka tempat ini akan senantiasa wangi ketika ditinggalkan. Sampai berhari-hari. Ibnu Mubarak bingung lah, ini ciri-cirinya tadi ya ada cahaya, kemudian aroma beliau masih ada. Tapi kok perintahnya kok membingungkan juga. Bahrom al-Majusi kemudian dapat ridho dari Allah. Kenapa ya? Tidur lagi akhirnya. Daripada pusing, tidur lagi lah. Nah, begitu tidur lagi didatangi oleh Rasulullah. Sudah berangkat sana. Nggak usah banyak tanya. Akhirnya berangkat. Betul memang ya, dosanya besar sekali ya. Termasuknya mengawini anak sendiri, kemudian mengawinkan anak-anaknya bukan dengan orang lain ya, tapi dengan saudara kandungnya sendiri dan lain-lain, pesta penyembahan api besar-besaran di daerah Baghdad itu sampai keluar uang kalau sekarang itu miliaran ya.
memang miliarder itu orangnya. Nah itu ketika ditanya, kemudian terjadi apa dialog antara Ibnu Mubarak dengan Bahram Al-Majus ini. Di akhir cerita Bahram ini tanya, kenapa engkau tanya amal saya yang cocok dengan Islam? Maka Ibnu Mubarak menjawab, soalnya saya pas haji kemarin ini didatangi Rasulullah dalam mimpi. Saya disuruh untuk datang kepada engkau menyampaikan salam bahwa Allah ridho padamu. Kaget ya Bahram Al-Majus. Gara-gara apa? Memberi sembako pada tetangga sebelah, tetangga belakang rumah ya, sebelah belakang rumah yang nggak punya apa-apa, yang kelaparan, diberi. Ya. Gara-gara itu Allah ridho, kemudian apa? Nah, Bahram ini berdiri tersungkur dan mengucapkan syahadat, kemudian meninggal dunia tersungkur seketika itu. Nah ini kan ya kasusnya kan ya banyak seperti ini. Kasus orang kafir di akhir hayatnya masuk Islam. Nah kalau antum melihat channelnya apa Syekh Utsman di Amerika itu, nah itu kan Syekh Utsman ini seorang mu'alaf yang menjadi ulamanya Amerika, Utsman Lion. Itu ada seorang penyanyi cilik ya, penyanyi remaja namanya itu siapa ya? Lupa saya. Lagunya itu Assalamu alaikum alaikum ye. Lagunya seperti itu. Orang Islam. Bapaknya Islam, tapi Islam taatnya ini baru-baru saja. Dulunya itu sempat tidak Islam, namanya Pak Rohim ya. Rohim J namanya. Anaknya Haris J ya, Haris J itu ya. Nah itu punya ibu ateis. Ketika Rohim J ini masuk Islam, waduh ya, marahnya bukan main. Sudah tua, sakit-sakitan, anaknya masuk Islam, marah ya. Nah, tapi ketika berhadapan dengan anaknya sendiri, marah, tidak bisa damai. Kemudian apa? Haris J ini bilang pada bapaknya, sudah Pak, kalau nenek ini urusannya dengan saya. Nenek itu biasanya lebih sayang kepada cucunya daripada anaknya. Akhirnya apa? Datang dibujuk oleh cucunya ini. Akhirnya keluar dari kamar, beres Pak, sudah syahadat. Dapat 2 hari meninggal dunia. Kasus seperti ini, Masya Allah ya. Kita kalau lihat seperti ini, orang-orang yang baru masuk Islam dapat hidayah, luar biasa. Sekarang Amerika itu sudah mu'alafnya itu luar biasa sekarang. Bahkan di Inggris itu non muslim ini seperti orang asing, seperti minoritas sekarang ya di kalangan apa. Bahkan di Amerika itu ada sebuah blog ya, blog apa itu, di situ kriminalitas ini tinggi, sering terjadi perkelahian, pembunuhan di situ. Tiba-tiba aman karena apa? Penjahatnya semuanya masuk Islam. Masya Allah. Nah, inilah yang harus kita pikirkan ya. Kenapa kita itu tidak boleh meremehkan orang walaupun orang ini adalah orang kafir ya. Fala yakhruju mongko ora metu al-kibru apa kesombongan min qalbika saking ati sira illa bi anta'rifa, kecuali kelawan yen to weruh sapa sira annal kabira ing sak temene wong kang gedhe, man iku wong, huwa kang utawi man kabirun iku kang gedhe indallahi ing dalam sandinge Allah Ta'ala halimah luhur sapa Allah. Nah, kita itu tidak akan hilang kesombongan dari hati kita kalau kita belum tahu ya, bahwa orang yang luar biasa itu adalah orang yang luar biasa di sisi Allah. Orang yang besar di alam akhirat itu adalah orang yang luar biasa. Kalau di dunia kelihatan wah, belum tentu wah ya. Di akhiratnya belum tentu wah ya.
Wadzalika utai mengkono bi an ta'rifa annal kabira mauqufun iku di mandekno al khotimati ing atase pungkasan uripe. Wahia utawi khotimah maskukun iku perkara kang dimamangi fiha opo al khotimah. Dan apa orang itu baiknya itu tergantung akhirnya. Orang itu dianggap baik dilihat akhirnya. Kalau akhirnya dia ini husnul khotimah, maka itu orang baik. Kalau akhirnya dia ini su'ul khotimah, nah, seberapapun luar biasa ibadahnya sebelum dia mati, ini tidak akan bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau guru kami itu mengibaratkan seperti ini. Ada seorang atlet tinju. Dari ronde 1 sampai ronde 11 tampil memukau, mendominasi pertandingan. Jab, uppercut, hook semuanya tepat sasaran. Musuhnya kewalahan. Tapi di ronde 12 tiba-tiba dia KO. Nah ini. Apa gunanya tampil oke di 11 ronde kalau di akhir ronde dia KO, kalah ya. Knock out. Nah ya sudah. Ini manusia juga seperti itu. Maka kalau sekarang ini kita mengenang para guru-guru, para wali-wali itu dengan cara haul. Mengadakan haul. Haul itu biasanya diperingati di hari atau tanggal wafatnya yang bersangkutan. Misalkan haul Yai Ahmad bin Syuaib, ya, pendiri pondok saya, itu biasanya diperingati pada bulan Rajab karena beliau ini wafat di bulan Rajab. Kemudian haulnya Yai Abdurrahim Ahmad, putra Yai Ahmad bin Syuaib, ya. Andaikan di hauli sendiri itu tanggal 21 Ramadan. Nah, kalau ulama-ulama para wali itu di hauli, bukan di maulidi. Bukan maulidnya yang diperingati ya. Tapi kalau Rasulullah maulidnya yang diperingati. Karena apa? Lahirnya Rasulullah itu kebaikan. Nah, kalau para wali, para ulama, guru-guru kita, wafatnya husnul khotimah itu kebaikannya. Nah, itu. Jadi di situ ya, peringatan maulid dengan haul itu perbedaannya di situ gara-garanya. Kalau Nabi ini lahirnya itu merupakan sebuah kebaikan, sebuah barokah yang luar biasa. Kalau ulama, para wali, kebaikannya ini akan tampak di akhir hidupnya, seperti itu. Ya. Dan khotimah ini semuanya masih diragukan. Fayushghilu mongko ngetungkulno utawa nyibukno ka ing sira khauful khotimati apa kuatir eleke pungkasan an tatakabbara anduh sangking yento sombong sapa sira ma'asyaki sertane mamang fiha ing dalem khotimah ala ibadillahi ing atase pira-pira hambane Gusti Allah. Karena takut suul khotimah inilah yang akhirnya kita itu lebih fokus pada diri kita, tidak menilai orang lain hingga tidak ada kesombongan dalam hati ya. Nah, niki insyaallah terusannya ini akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya. Marilah pertemuan malam hari ini kita tutup dengan doa kifarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.